Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah membahas tentang pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan tersebut terkait dengan lafadz sarroni takrimul muallim. Sarro membahagiakan ni kepadaku, takrimul muallim apa memuliakan guru. Memuliakan guru itu membahagiakanku. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membaca lafadz al-muallim? Apakah boleh lafadz al-muallim ini dibaca nasab sehingga nantinya akan dibaca al-muallimah? Untuk dapat menentukan i'rab daripada lafadz al-muallim adalah dengan melihat lafadz sebelumnya yang menjadi amil. Dan dari sini kita dapat menentukan bacaan daripada lafadz al-muallim ini. Lafadz sebelum dari lafadz al-muallim ini adalah lafadz takrim, di mana lafadz takrim ini adalah merupakan masdar. Dan masdar termasuk dari isim yang dapat beramal sebagaimana bentuk fiilnya, yaitu dapat merofakkan dan juga dapat menasobkan. Di mana yang dirofakkan di sini karena berkedudukan sebagai fa'il, begitu juga di sini yang dinasobkan karena berkedudukan sebagai maf'ul bih daripada masdar tersebut. Baik masdar itu berasal dari fi'il lazim ataupun berasal dari fi'il muta'addi. Jadi masdar termasuk daripada kalimat isim yang dapat beramal sebagaimana bentuk fiilnya, di mana kalimat fiil dapat merofakkan kepada fa'ilnya dan menasukkan kepada maf'ul bihnya. Baik masdar itu berasal dari fiil lazim, yaitu kalimat fiil yang hanya membutuhkan kepada fa'ilnya saja dan tidak membutuhkan kepada maf'ul bih. Begitu juga dengan masdar yang berasal dari fi'il muta'addi, di mana masdar itu nantinya akan dapat memiliki maf'ul bih. Kita ambil contoh masdar yang berasal dari fi'il lazim, seperti lafadz basyara al-ustadzu khalidan bijtihadibnihi. Basyara memberikan kabar gembira, al-ustadzu siapa ustadz, khalidan kepada Khalid, bijtihadibnihi dengan kesungguhan anaknya. Ustadz itu memberikan kabar gembira kepada Khalid bahwa anaknya itu bersungguh-sungguh dalam belajar. Di sini kita perhatikan lafadz bijtihadibnihi, di mana lafadz ijtihad ini adalah merupakan bentuk masdar yang berasal dari fi'il lazim. Dan dalam susunan ini lafadz ijtihad hanya memiliki fa'ilnya saja, sekalipun fa'ilnya ini dalam segi maknanya, namun dalam segi lafadz dia tetap diejarkan sebagai mudhof ilaih dari masdar. Jadi secara makna saja dia rofa sebagai fa'ilnya, namun secara lafadz dia jar sebagai mudhof ilaih dari lafadz ijtihad. Jadi ini adalah contoh di mana masdar yang berasal dari fi'il lazim hanya memiliki fa'il dan tidak membutuhkan kepada maf'ul bih. Selanjutnya contoh dari masdar di mana fi'ilnya berupa fi'il muta'addi. Contohnya seperti lafadz yasurruni syukruka al-mun'imah. Yasurru membahagiakan ni kepadaku, syukruka apa bersyukurnya kamu, al-mun'imah kepada zat yang memberikan nikmat, yaitu Allah. Di sini kita perhatikan lafadz syukruka al-mun'imah.
Lafadz syukrun ini adalah bentuk masdar dari lafadz syakara, di mana lafadz syakara ini adalah merupakan kalimat fi'il muta'addi yang bisa sampai kepada maf'ul bih. Dalam susunan ini lafadz syukruka memiliki fa'il yaitu dhamir ka. Syukruka, bersyukurnya kamu, berarti yang bersyukur itu adalah kamu, al-mun'ima, kepada Allah, zat yang memberikan nikmat. Jadi lafadz syukruka ini tidak hanya memiliki fa'il tapi juga memiliki maf'ul bih. Ini adalah beberapa bentuk daripada masdar yang dapat beramal sebagaimana bentuk fiilnya, baik bentuk fiil tersebut merupakan fiil lazim maupun fiil muta'addi. Selanjutnya terkait dengan pertanyaan di awal, yaitu bagaimana cara membaca lafadz al-mu'allim ini. Dalam susunan tersebut, lafadz mu'allim sebagai maf'ul bih dari lafadz takrim. Jadi takrimul mu'allim, memuliakan guru, artinya memuliakan kepada guru. Sekalipun maf'ul bihnya di sini hanya dalam segi maknanya saja, sementara dalam segi lafadz al-mu'allim ini diijarkan sebagai mudhof ilaih dari lafadz takrim. Di sini terdapat 3 macam bentuk pengamalan masdar terhadap maf'ul bihnya. Yang pertama, ada kalanya maf'ul bih dari masdar itu diejarkan secara lafadz, namun secara makna dia tetap sebagaimana maf'ul bih, sehingga nantinya akan dibaca takrimul muallimi. Jadi maf'ul bihnya ini diejarkan sebagai mudhof ilaih. Kemudian yang kedua, maf'ul bihnya ini dibaca nasab dan diberi tanwin, sehingga bacaannya adalah takrimun mu'alliman. Jadi sarroni takrimun mu'alliman, sarro membahagiakan, ni kepadaku, takrimun apa memuliakan, mu'alliman kepada guru. Ini bacaan yang kedua. Kemudian bacaan yang ketiga adalah maf'ul bih ini dibaca nasab namun tanpa adanya tanwin, karena pada maf'ul bih ini terdapat al. Jadi yang ketiga ini tanpa tanwin karena di sini terdapat al, sehingga bacaannya adalah takrimun al-mu'allima, sarro membahagiakan ni kepadaku, takrimun apa memuliakan, al-mu'allima kepada guru. Jadi boleh-boleh saja manakala kita membentuk maf'ul bih daripada masdar tersebut dengan 3 macam bentuk ini. Jadi yang pertama, lafadz al-mu'allim sebagai maf'ul bihnya ini dibaca jar sebagai mudhof ilaihnya sehingga takrimul mu'allimi. Kemudian yang kedua, maf'ul bihnya ini dibaca nasab dengan diberi tanwin sehingga nanti masdarnya ini dibaca tanwin. Begitu juga maf'ul bihnya. Jadi sarroni takrimun mu'alliman. Kemudian yang ketiga, maf'ul bihnya ini dibaca nasab namun tanpa tanwin karena pada maf'ul bih ini diberi al, sehingga bacaannya adalah takrimun al-mu'allima. Dari ketiga macam bentuk ini, yang paling banyak digunakan itu adalah bentuk yang pertama, yaitu menjadikan maf'ul bih secara makna itu dibaca jar sebagai mudhof ilaih secara lafadz. Jadi secara lafadz dia itu dibaca jar, namun secara makna dia tetaplah sebagai maf'ul bih. Dari sini dapat kita ketahui bahwa manakala susunan lafadznya semacam ini, di mana lafadz al-mu'allim diberi al, maka di sini boleh dibaca dengan 2 bentuk, yaitu yang pertama, lafadz al-mu'allim ini dibaca jar sebagai mudhof ilaih, namun di sini lafadz masdarnya tidak diberi tanwin, sehingga bacaannya adalah sarroni takrimul mu'allimi.
Kemudian yang kedua, boleh saja kita membaca dengan bentuk yang ketiga, yaitu sarroni takrimun al-muallimah. Jadi dibaca nasab dengan tanda nasab yang tampak secara lafadz, yaitu dengan menggunakan fathah, dan tidak bisa dibaca dengan bacaan yang kedua karena lafadz al-muallim ini sudah terdapat al. Sementara pada bentuk bacaan yang kedua, maf'ul bihnya di sini tidak terdapat al sehingga dia dibaca nasab dengan diberi tanwin. Lalu apakah dalam beramal bentuk masdar ini hanya dimudhofkan kepada maf'ul bihnya saja dan tidak dimudhofkan kepada yang lainnya? Dalam beramal, masdar yang bentuknya adalah mudhof ini tidak hanya dimudhofkan kepada maf'ul bihnya. Terdapat beberapa bentuk yang lain di mana mudhof ilaihnya itu tidak berupa maf'ul bih. Yang pertama, ada kalanya masdar itu dimudhofkan kepada fa'ilnya. Kita ambil contoh seperti lafadz ita'atuka ar-ra'isa fadilatun. Ita'atuka, adapun ketaatanmu, ar-ra'isa kepada pimpinan, fadilatun ialah suatu keutamaan. Di sini kita perhatikan lafadz ita'atuka. Lafadz ita'ah ini adalah masdar, di mana masdarnya ini dimudhofkan kepada fa'ilnya, yaitu berupa lafadz ka, di mana secara lafadz dhamir ka ini merupakan mudhof ilaih daripada ita'ah, namun secara makna lafadz ka ini adalah merupakan fa'ilnya. Jadi ketaatanmu artinya yang taat itu adalah dirimu, ar-ra'isah kepada pimpinan, fadilatun ialah suatu keutamaan. Ini adalah bentuk yang pertama di mana masdar dimudhofkan kepada fa'ilnya. Kemudian yang kedua, ada kalanya bentuk masdar itu dimudhofkan kepada maf'ul bihnya, sebagaimana contoh yang tadi, atau kita beri contoh yang lain seperti lafadz it'amul masakin al-muslimuna mahbubun. It'amul masakini al-muslimuna mahbubun. Adapun memberi makan kepada orang-orang miskin, al-muslimuna, siapa orang-orang muslim, mahbubun ialah dicintai. Memberi makannya orang-orang muslim kepada orang-orang miskin itu adalah suatu perbuatan yang dicintai. Di sini kita perhatikan lafadz it'am yang merupakan masdar disandarkan kepada maf'ul bihnya, yaitu lafadz al-masakin, dan kemudian diikutin oleh fa'ilnya. Jadi di sini maf'ul bihnya didahulukan dan secara lafadz menjadi mudhof ilaih daripada masdar, sementara fa'ilnya diakhirkan. Ini bentuk yang kedua. Kemudian bentuk yang ketiga adalah fa'ilnya ini dijadikan sebagai mudhof ilaih, sementara maf'ul bihnya ini dibuang. Jadi beda dengan bentuk yang pertama, di mana pada bentuk yang pertama di sini maf'ul bihnya tetap disebutkan. Kita ambil contoh seperti lafadz surirtu min qauli Muhammadin. Surirtu, bahagia siapa saya, min qauli Muhammadin, dari perkataan Muhammad. Aku gembira dengan perkataan Muhammad. Di sini kita perhatikan lafadz qauli Muhammadin, di mana qaul ini adalah masdar dan lafadz Muhammad ini adalah sebagai fa'ilnya secara makna. Namun di sini maf'ul bihnya tidak disebutkan. Kemudian bentuk yang ketiga adalah dimudhofkan kepada maf'ul bihnya, sementara fa'ilnya ini tidak disebutkan atau dibuang di dalam susunan. Contohnya seperti lafadz ikramul walidaini
wajibun. Adapun memuliakan kepada kedua orang tua, wajibun, ialah merupakan suatu kewajiban. Di sini lafaz ikram adalah masdar dimudhofkan kepada maf'ul bihnya secara makna, sementara fa'ilnya di sini tidak disebutkan. Memuliakan kepada kedua orang tua itu adalah suatu kewajiban. Siapa yang memuliakan kepada kedua orang tua itu tidak lain adalah putra-putri dari kedua orang tua tersebut. Namun di sini tidak disebutkan. Ini adalah bentuk masdar yang mudhof, di mana mudhof ilaihnya tidak hanya berbentuk maf'ul bih, namun ada kalanya juga berbentuk fa'il. Ini adalah beberapa penjelasan tentang pengamalan dari masdar. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.